Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sewarga dan setanah air bumi pertiwi dimanapun Anda berada, dengan segala kerendahan, izinkan saya saat ini menyampaikan secara singkat sekelumit materi keislaman dan kemuhammadiyaan terkait dengan biografi sosok pendiri Perserikatan Muhammadiyah sekaligus figur seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang didampingi sang istri tercinta bernama Siti Walidah selaku penggerak ibu-ibu Aisyah. Baiklah, saya mencoba sedikit runut sejarah dari belakang, yaitu dimulai dengan bangkitnya organisasi-organisasi Islam yang ingin mengawal pergerakan nasional demi mewujudkan kebebasan rakyat dan umat Islam. Pertama, ketika muncul seorang tokoh ulama pembaharu bernama Syekh Jamaluddin Al-Afghani tahun 1839, yaitu seorang ulama pertama berani menyerukan kepada umat Islam seluruh dunia untuk bersatu membebaskan rakyat dari kungkuman perbudakan bangsa asing. Para ulama sepakat memfatwakan bahwa ajaran Islam dalam pedoman Al-Quran bukan hanya mengejarkan pemurnian tauhid, akidah, syariat dan sebagainya, bukan, tetapi juga memuat kesadaran politik serta semangat perjuangan dalam hidup bernegara. Selanjutnya, perjuangan Syekh Jamaluddin Al-Afghani diteruskan oleh salah seorang muridnya, seorang ulama hukum juga terkenal bernama Syekh Muhammad Abduh. Ulama ini berasal dari Mesir yang memiliki ilmu teologi tinggi, sekaligus penggagas gerakan modernisme Islam. Ketika itu, kondisi umat Islam semakin termotivasi semangat jihad. Lalu muncul lagi organisasi pemuda bernama Budi Utomo sekitar tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, CS. Ya. Jadi kekuatan organisasi Islam selalu berkesinambungan, ibarat bola kaki bergelinding terus di lapangan. Berikutnya muncul lagi satu organisasi Serikat Islam yang diprakarsai oleh Kiai Haji Samanhudi, terjadi pada tahun 1911. Pemirsa dimanapun Anda berada, semangat perjuangan Islam bergelora terus. Akhirnya pada tanggal 18 November 1912 Miladiah bertepatan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, maka terbentuklah satu organisasi di Indonesia bernama Perserikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama yang pernah menuntut ilmu di Mekah, memperdalam pengetahuan tentang ilmu astronomi yang biasa kita kenal di Indonesia sebagai ilmu hisab. Ya. Di lain hal, beliau suka bergabung dengan organisasi-organisasi Islam sebelumnya, sehingga pengalaman dalam berorganisasi itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Pemirsa, itulah sebabnya sejak berdirinya Muhammadiyah, kegiatan pertama dilakukan ialah menata organisasi dan mengembalikan keyakinan umat Islam kepada sumber kebenaran. Nah, di samping itu sasaran pergerakan Muhammadiyah bukan hanya semata-mata memperjuangkan pemurnian Islam, bukan. Tetapi pergerakannya menjadi bagian kekuatan pendobrak, istilahnya libertine force, terhadap politik pemerintahan kolonialisme. Nah, sekaligus berjuang membela negara tercinta ini yang dikenal dengan slogan negara Khatulistiwa, kaya raya, aman sejahtera, rifaloh jenawi, toto tentram kertora harjo. Oleh karena itu, momen penting bagi Muhammadiyah yaitu dengan adanya respon pemerintah Republik Indonesia
yang telah menetapkan putra bangsa yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia, didampingi istrinya yang bernama Siti Walidah, ini berdasarkan SK Presiden nomor 657 tahun 1961. Jadi dua pasangan suami istri ini dikenal selaku figur utama pendiri Muhammadiyah dan istrinya selaku penggerak ibu-ibu Aisyah. Pemirsa rahimakumullah, Muhammadiyah merupakan wadah perjuangan untuk memperbaiki kehidupan umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya. Di mana waktu itu sudah mulai kehilangan jati diri, maka Muhammadiyah sejak semula telah memutuskan 7 program penting, ya, program utama berskala panjang, sekaligus sebagai amanah yang harus diteruskan oleh generasi-generasi pelanjut, ya. Apa itu? Yang pertama, mengembalikan keyakinan umat Islam kepada landasan pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mengamalkan ajaran Islam melalui karya nyata yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Yang ketiga, memperbaharui sistem pendidikan Islam sesuai perkembangan zaman modern. Kemudian mengintensifkan pengajaran Islam melalui dakwah internal, baik secara internal maupun secara eksternal. Kemudian yang kelima, membebaskan ikatan-ikatan tradisionalisme yang selama ini membelenggu kehidupan masyarakat. Yang keenam, yaitu menegakkan pola hidup dan kehidupan masyarakat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dan yang terakhir, berjuang mengusir ajaran kolonialisme dan imperialisme dari bumi Indonesia. Intinya ialah pendiri Muhammadiyah atas nama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang didampingi istri tercintanya Siti Walidah sebagai pahlawan nasional kemerdekaan Republik Indonesia sejak 1961. Pemirsa, demikianlah saya kira, semoga dapat dimaklumi sekiranya ada yang kurang pas dengan fakta sejarah atau mungkin juga versi bahasa saya berbeda. Yang penting di sini, mari kita meneruskan amanah dibebankan di atas pundak kita sebagai generasi penerus pelanjut Perserikatan Muhammadiyah. Istilah yang saya pakai ialah jangan biarkan Ahmad Dahlan menangis dalam kuburnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.